you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you. I'm not over you. I'm trying to see it your way, to figure out what you meant. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling down, 'cause I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over you. Yeah, my heart belongs to you, 'cause I'm not over you. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo, hai semuanya, Sobat Sehat. Selamat sore, kita jumpa lagi bersama dengan saya Galuh di Raisa Radio. Kita berjumpa di hari ini Sobat Sehat, Kamis 29 Desember 2022. Dimanapun Anda berada, Raisa Radio akan menemani Anda. Dan tentunya hari ini, seperti biasa setiap hari Kamis kita ada di acara Tanya Pakar, di mana kita menghadirkan pakar-pakar luar biasa yang tentu akan menjawab pertanyaan Anda nih Sobat Sehat. Nah Sobat Sehat, sekarang ini lagi musim-musim liburan nih. Sobat Sehat sudah merencanakan liburan kemana nih untuk akhir tahun? Nah barangkali untuk Sobat Sehat yang mau mudik, mau pulang, atau mungkin merencanakan mau liburan, pastikan untuk jaga kesehatan Anda ya. Jangan sampai kita menikmati liburannya dengan tidak terlalu nikmat karena sakit ya. Dan hari ini Sobat Sehat, di penghujung tahun Raisa Radio akan hadir di acara Tanya Pakar. Kita akan bahas tentang kondisi mata yang tidak sejajar alias mata juling. Bersama dengan narasumber kami yang mungkin sudah tidak asing lagi Sobat Sehat, ada Dr. Alba Zanwadi, spesialis mata dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Dan mari kita sapa dulu. Selamat sore Dr. Alba. Selamat sore Sobat Sehat, Mbak Galuh, selamat sore. Iya, Dokter apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Dok, ini sore-sore hari ini sudah mampir lagi di Raisa Radio. Ya, sekian kalinya. Dok, terima kasih banyak. Ini dokter sudah ada rencana mau liburan di akhir tahun atau di rumah aja atau gimana nih Dok? Ini suasananya udah liburan ya. Udah liburan sih nih. Dan Dok, sore hari ini kita akan bahas tentang mata juling. Ini sebetulnya mungkin dari para sobat saya juga sudah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang belum tahu penyebabnya itu apa. Dan sore hari ini izinkan kami untuk membahas bersama ya Dok ya tentang mata juling.
Nah, Sobat Sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan Anda juga boleh bergabung. Yang di radio yang dari tadi menunggu dan sudah mengajukan pertanyaan di 0812-3239-7300. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Dan Sobat Sehat yang di website juga selamat menyimak, yang di Zoom juga silahkan. Dan Dokter Alba, mungkin kita mulai dulu. Mata juling itu sebetulnya disebut dengan mata juling itu ketika mata seseorang itu mengalami hal seperti apa, Dok? Oke. Jadi kita kan punya dua mata. Manusia itu punya dua mata. Fungsinya sebenarnya kedua mata ini bekerja bersamaan. Kita bisa melihat satu mata sebenarnya cukup, tapi dengan kedua mata kita bisa mendapatkan penglihatan lebih baik lagi, dalam artian ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan kalau hanya kita menggunakan dua mata kita. Jadi secara fungsi untuk melihat sebenarnya satu mata cukup, tetapi kalau lebih dalam lagi melihat fungsi yang lain dalam penglihatan diperlukan ke fungsi dua mata yang seimbang. Nah, kalau salah satu karena fungsinya harus bekerja bersamaan, artinya simultan mata kanan dan mata kiri menerima bayangan yang sama, kemudian nanti diproses. Jadi perjalanan penglihatan gitu, kalau kita melihat benda atau bayangan, nanti bayangan jatuh di dalam bola mata kita, diterima oleh saraf mata kita, diproses di kepala, bayangan yang jatuh di mata kanan dan bayangan yang jatuh di mata kiri diproses menjadi satu benda dan kita melihat utuh. Nah, itu fungsinya adalah fungsi melihat kedalaman ruang atau 3 dimensi contohnya. Jadi kalau mata kita, contoh paling gampang, kalau Sobat Sehat mau nonton film 3D, coba udah pakai kacamata 3D, tutup satu matanya, tetap nggak akan bisa ngelihat 3D-nya dengan baik. Nah, posisi untuk syarat tadi bisa dua mata baik, dua mata bisa bekerja dengan simultan, salah satunya adalah harus lurus. Jadi bayangan yang jatuh di mata kanan dan mata kiri harus sama-sama simultan. Nah, kalau terjadi ketidaklurusan, salah satunya atau terjadi ketidaksamaan bayangan yang diterima, bisa karena salah satu penyebabnya karena juling, karena pada posisi juling mata yang satu dengan mata yang lainnya tidak posisi sejajar, sehingga fungsi tadi tidak bisa terpenuhi ya. Akibatnya ya ada pada kondisi mata yang tidak sejajar, fungsi-fungsi untuk melihat 3 dimensi, paling gampang lagi kalau kita berusaha ingin memasukkan benang ke dalam jarum yang fungsi detail seperti itu akan sulit. Nah, ya gampangnya pokoknya kalau pada saat melihat kesejajaran dari kedua bola mata kita nggak lurus gitu ya, jadi yang satu ngeliat sini, yang satu ngeliat mana gitu, arahnya mana gitu ya, itu mata juling. Baik Dok, terima kasih. Jadi ketidaksejajaran itu, atau sebetulnya yang mungkin saya juga jadi penasaran juga Dok, mohon penjelasannya, apakah mata juling itu hanya tampak di luar saja, atau sebetulnya apa yang dirasakan bagi orang yang matanya juling itu, apakah terganggu atau hanya dari luarnya saja Dok? Tergantung nanti penyebabnya apa. Memang penyebab dari mata juling ada yang memang bawaan, ya jadi secara genetik dia menjadi juling. Ada juga yang dapatan. Kalau dapatan mungkin terjadi saat dewasa gitu ya, bisa terjadi ketidaklurusan dari kondisi kesejajaran bola mata tadi. Kalau penyebabnya biasanya dari kecil ya udah punya bakat, biasanya dia tidak ada keluhan lain-lain, hanya orang lain melihat dia tidak lurus. Ya, tapi kalau kemudian dapatan, contohnya mungkin yang menjaga kelurusan bola mata kita itu salah satunya adalah saraf dan otot. Kalau ada gangguan di saraf dan kemudian mengganggu fungsi otot mata yang menggerakkan bola mata kita, tiba-tiba jadi juling, dari yang bisa melihat dua mata tadi berfungsi sama-sama, akhirnya ketika posisinya tidak lurus, dia pandangannya double. Jadi karena satu melihat sini, satu melihat ke yang lain, bayangan yang diterima double, dia pusing. Jadi biasanya kalau julingnya itu terjadi dapatan ya saat dewasa, keluhannya yang mengganggu sekali itu ganda, pandangannya ganda, pandangan double.
Baik dok, jadi ada dua macam nih ya dok ya, ada yang mungkin mata juling dari lahir, artinya dia tidak mengalami apa-apa, tahu-tahu sudah matanya sudah tidak sejajar, ada juga mungkin mata juling yang kenanya waktu dewasa bersamaan dengan keluhan-keluhan tertentu. Apakah artinya ada beberapa atau jenis-jenis mata juling begitu dok? Ya, memang dilihat dari penyebabnya memang banyak sekali klasifikasinya atau pembagiannya ya. Eh, untuk mata juling ini sendiri memang sebenarnya dikaitkan dari bagaimana manusia itu dari lahir berkembang penglihatannya. Jadi ada fase-fase penting memang untuk perkembangan penglihatan kita ini. Jadi saat kita lahir itu mata kita belum bisa berkoordinasi sebenarnya sampai umur 3 bulan awal lah. Jadi kalau bisa dikatakan bayi-bayi baru lahir itu mungkin akan terlihat tidak lurus matanya memang karena dia belum bisa mengatur, belum matang untuk fungsi fungsi penglihatannya, fungsi ototnya ya. Nanti seiring perkembangan semakin matang itu di 2 tahun awal proses pembelajaran dari perkembangan penglihatan tadi akan membuat pematangan dari fungsi penglihatan. Nah, kalau terjadi sesuatu di usia awal-awal ini yang menyebabkan nanti koordinasi tidak tidak baik, koordinasi kedua mata tidak baik, itu jadi faktor resiko untuk jadi juling. Nah, kalau penyebabnya dari kecil ini bisa lagi dibagi-bagi, apakah memang tadi memang ada bakat atau ternyata ada sesuatu yang membuat perbedaan tajam penglihatan mata kanan dan kiri atau kelainan ya atau muncul kelainan yang bisa mengganggu penglihatan tadi contohnya mungkin ada katarak atau mungkin ternyata mata yang kanan lebih buram dibandingkan mata sebelahnya meskipun jernih bola matanya karena mungkin matanya minus ya itu juga merupakan salah satu penyebab uh, mata juling atau strabismus ya mata juling pada dari kecil. Nah, kemudian nanti penyebab yang lain ada juga kalau ada kelainan pada penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan tadi yang saya sebutkan kalau pada dewasa mengganggu bisa saraf atau otot. Contohnya mungkin pusat untuk semua pengaturan tubuh kita tuh ada di kepala di otak ya. Jadi untuk bisa melihat, untuk bisa bergerak, bola matanya itu butuh fungsi otak yang baik. Nah, bisa saja penyakit-penyakit yang berkaitan sama otak, yang mengganggu fungsi otak, tadi juga mengganggu fungsi sarafnya, sehingga menyebabkan sarafnya lumpuh, umpamanya. Kemudian akhirnya pergerakan bola matanya terganggu, jadi juling itu juga bisa. Atau mungkin ada penyebab langsung bisa dari benturan, contohnya. Benturan atau radang pada otot mata kita yang fungsinya memang langsung menggerakkan bola mata kita itu juga terganggu karena penyakit tertentu atau mungkin benturan atau radang itu juga mengganggu fungsi otot akhirnya merubah posisi dari kesejajaran bola mata kita. Ya kalau mau dibagi penyebabnya memang banyak jadi nggak simpel ketika mata juling itu apakah karena bawaan saja belum tentu sih. Bisa saja juga ada penyakit lain yang menyertai yang menyebabkan dia jadi mata juling. Wah, ternyata penyebabnya ada banyak ya dok ya. Nah tadi mungkin yang di awal dokter tadi menyebutkan fase-fase perkembangan bola mata menjadi sempurna pada saat anak itu dari mulai 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Artinya di situ orang tua berperan penting ya dok ya untuk perkembangan bola mata. Apakah ada sesuatu atau hal-hal yang tidak disarankan? Saya pernah membaca ada yang mungkin ada mainan yang tidak boleh untuk disarankan untuk anak-anak karena anak-anak ini bola matanya masih belum sempurna atau seperti apa ya dok ya? Oh ya, jadi kalau mau kita ceritakan tentang perkembangannya sebenarnya fase pentingnya itu perkembangan awal itu dibagi jadi beberapa fase ya. Jadi dari saat lahir sampai nanti 2 tahun awal, 2 tahun nanti sampai 7 tahun sampai 9 tahun lah. 7 sampai 9 tahun kemudian untuk proses pematangan fungsi melihat di otak itu dikatakan memang secara ilmiah itu berhenti nanti di umur sekitar 9 tahun. Sehingga kalau mau dilihat fase pentingnya itu sebenarnya waktu masa anak-anak tadi apapun yang mengganggu
mengganggu stimulasi fungsi penglihatan di usia ini, nanti sebenarnya dampaknya akan permanen pada saat dewasa. Sehingga memang untuk pada orang tua sebenarnya nggak cuma orang tua sih, kita juga ya, eh, yang sudah dewasa, untuk sebenarnya sadar bisa melakukan pemeriksaan itu jangan saat ada keluhan sih sebenarnya. Jadi fungsinya melakukan check up rutin itu tujuannya adalah untuk melihat tadi, mencegah ya kalau ada sesuatu kelainan dari awal bisa ditangani. Nah, kalau di konteks dari juling ini sendiri, karena tadi saya sebutkan penyebabnya adalah macam-macam dan salah satu bisa dimulai dari anak-anak kalau terganggunya proses pematangan tadi dalam beberapa fase tadi, kalau harusnya di setiap fase itu sudah bisa dilihat gini, oh harusnya di umur segini sudah bisa melihat apa, harusnya kalau ada juling di umur usia segini nggak normal gitu ya, itu harusnya diketahui kalau memang rutin dicek sih sebenarnya normal juga, apakah sesuai dengan tumbuh kembangnya atau ada keterlambatan atau ada gangguan ya. Jadi memang harusnya sih bisa rutin dilakukan kunjungan pemeriksaan sebelum terjadi keluhan. Baik dok, jadi memang tadi ya Sobat Sehat, konsultasi itu tidak harus menunggu keluhan dulu ya dok ya, sedari awal, sedari dini untuk melihat perkembangan bola mata si anak ini seperti apa. Barangkali di situ muncul keluhan-keluhan yang mungkin kita tidak sadar, dan mengingat juga si anak-anak mungkin tidak merasakannya, jadi memang harus kita yang peka begitu ya dok ya. Iya benar. Kemudian tadi kalau yang disebutkan dengan mainan tadi saya lupa jelasin. Kalau mainan itu sebenarnya kalau untuk stimulasi melihat sih boleh, nggak apa-apa. Kalau mainan dalam artian gini, di usia tertentu kan ada perkembangan penglihatan tadi ya, pada saat 3 bulan ke atas biasanya bayi-bayi itu belum bisa melihat dengan detail, tapi udah bisa melihatnya dekat gitu ya. Memang yang diperlukan stimulasinya hanya sebenarnya benda atau warna yang kontrasnya tinggi, agar dia bisa ngikutin gerak gitu ya, ngikutin kanan kiri atas bawah. Kemudian nanti di usia bertambah lagi, usia yang tambah tua, nanti makin jauh penglihatannya, makin detail penglihatannya. Cuman yang salah adalah sebenarnya kalau penggunaan stimulasi ini di zaman-zaman sekarang dipakai gadget gitu ya umpamanya ya. Anak-anak sebenarnya itu belum ngerti gadget sih. Jadi kalau tujuannya untuk stimulasi penglihatan, saya kira pakai benda apapun nggak apa-apa. Cuman kalau kemudian nanti disalahgunakan dengan gadget, sebenarnya itu yang nanti menjadi faktor risiko lain, kelainan matanya bukan juling, tapi mungkin menjadi perkembangan matanya menjadi minus dan segala macam bisa terjadi kalau seperti itu. Saya kira kalau mainan sih nggak masalah ya, mainan untuk stimulasi. Nah, untuk stimulasi terutama kalau pada anak-anak yang masih kecil tuh sesuai umurnya lah. Nanti kalau dia masih umur 6 bulan kan dia belum bisa lihat detail, mainannya cuma bentuk warna mencolok gitu sih, itu nggak apa-apa dipakai gitu ya. Tapi kalau di usia segitu diberikan gadget sebenarnya juga ya belum ada artinya, karena dia juga nggak ngerti yang dilihat apa. Iya dok, sekarang mah anak-anak lebih pintar dari orang tuanya dok kalau udah pegang gadget. Iya dok. Jadi memang sebaiknya untuk memberikan gadget atau mungkin memberikan sajian tontonan gadget ke anak itu minimal itu untuk mata anak itu siap itu berapa tahun atau berapa bulan ya dok? Mungkin ini di luar konteks, cuma ini menjadi informasi. Dok. Di zaman sekarang yang zaman teknologi lebih mudah, anak-anak mungkin lebih gampang menerima perubahan teknologi ya, dan mungkin lebih menarik karena bermacam-macam dengan satu alat dia bisa melihat berbagai hal di sana. Cuman memang sekali lagi kalau dilihat ya dari perkembangannya di anak usia sampai 2 tahun, karena memang dia belum tahu itu apa-apa ya, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana aktivitasnya, bonding ke orang tua itu penting gitu ya. Jadi kalau umpamanya daripada meninggalkan anaknya biar nggak ribut, nggak rewel dengan gadget sih, mendingan diajak bermain gitu ya, karena mereka juga sebenarnya belum tahu itu
fungsinya apa, yang dilihat dilihat materinya gimana gitu ya kan. Saya rasa kalau di anak rekomendasinya ada penggunaan screen time gitu ya. Screen time itu tidak dianjurkan malah setelah nanti di atas 2 tahun atau 3 tahun, karena di bawah itu anak-anak sebenarnya belum mengerti apa-apa, jadi yang dipakai untuk menstimulasi malah bukan gadget, mungkin benda-benda ya, benda-benda yang menarik atau mungkin aktivitas luar yang lebih banyak ya, atau bonding dengan orang tuanya yang lebih banyak gitu. Memberikan biar diem terus dikasih gadget aja gitu ya. Baik dok, jadi itu tadi ya Sobat Sehat, batasannya adalah 2 tahun sampai 3 tahun, banyakin bonding dengan orang tua, stimulasi dengan mainan-mainan yang sederhana dulu, karena memang anak masih belum mengetahui. Ini mungkin menjadi informasi penting nih untuk Sobat Sehat yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu nih yang stay tune di Raisa Radio, di website juga. Ini merupakan hal penting juga untuk melihat kesiapan si anak itu untuk menerima paparan dari layar gadget itu tadi. Nah, dok, tadi dokter menyebutkan ternyata ada banyak gejala-gejala dari banyak penyebab-penyebab dari penyakit juling ini. Ada mungkin dari kecil, ada kelainan juga, lalu minus, terus juga mungkin syarafnya lumpuh, penyebab lain secara langsung misalkan dengan benturan. Nah, sebetulnya dok, dari kita sendiri, dari mungkin pengasuh atau mungkin orang tua, apakah bisa melihat gejala-gejala yang tampak dari si anak tersebut kalau tanda-tandanya mengarah ke mata juling, dok? Yang paling, kalau mata juling, karena mata juling itu kelihatan ya, jadi sebenarnya gampang mengenalinya. Jadi posisi matanya kalau kita lihat ya, kalau mungkin mata saya nggak kelihatan kalau pakai kacamata. Jadi posisinya sebenarnya harusnya lurus seperti ini. Jadi kalau matanya nggak lurus itu udah pasti juling. Bukan udah pasti juling. Kalau terlihat tidak lurus berarti itu ada kelainan posisi kesejajaran. Tapi memang ada beberapa kondisi kelihatannya kelihatannya juling tapi sebenarnya nggak juling gitu ya. Nanti mungkin bisa saya jelaskan sharing lebih lanjut setelah nanti. Yang saya jelaskan dulu, kalau melihat gejalanya yang pasti paling mudah adalah kalau Sobat Sehat semua melihat kesejajaran bola matanya nggak lurus. Paling gampang tuh gini, kalau Sobat Sehat foto umpamanya atau pakai senter ya kan ada refleks putih ya di bagian hitam kita ini ya. Kalau posisinya refleks putihnya sama di tengah dan di tengah itu lurus. Tapi kalau kemudian di foto blitz gitu ya kan, kalau blitz kelihatan ada refleksnya di hitam-hitam kita ini posisinya tidak sama-sama di tengah atau tidak sejajar, itu curiga juling. Paling gampang gitu. Paling gampang menilai kesejajaran seperti itu. Tapi tadi saya jelaskan juga ada loh yang kelihatan seperti juling padahal nggak juling gitu. Itu banyak terjadi pada sebenarnya anak-anak usia kecil ya, karena memang bukan posisi perkembangan tulang kepalanya belum lebar, jadi tampak jarak antara matanya ini lebar, jadi seperti juling ke tengah. Padahal kalau Sobat Sehat atau orang tua coba foto centerin gitu, posisinya refleksnya masih sama-sama di tengah, itu juling palsu kalau yang seperti itu. Cuman kalau yang benar-benar kelihatan refleksnya satu di tengah, satunya nggak kelihatan di tengah karena matanya bergeser sekali, itu baru juling beneran. Jadi kalau paling gampang lihatnya, kalau juling sih kelihatan ya, secara kosmetik kan, secara langsung dilihat nggak lurus ya itu juling. Terlihat, tetapi yang terlihat yang orang yang menilai sebenarnya. Tapi kalau orang yang mengalami julingnya biasanya dia nggak kerasa apa-apa. Untuk kalau yang dapat dari kecil gitu ya, karena dia nggak ada ngerasa pandangan ganda, dia nggak ngerasa apa-apa karena mungkin ngerasa saya ngelihat aja, tapi dia hanya satu mata ngelihatnya. Tapi kalau yang dapat dapatan, jadi di usia dewasa jadi juling, dia juga ngerasa kalau pandangannya tiba-tiba jadi ganda. Pandangannya kok saya ngelihat sini lurus, tapi kalau saya ngelihatnya kok ada dua bayangan, satu di sini dan satu di sebelah sana. Nah itu dia merasa itu kalau pada juling dapatan, dan orang lain juga ngelihatnya, oh iya matanya nggak lurus gitu. Sih sebenarnya orang yang melihat menilai gitu ya kalau juling. Iya, jadi dari orang yang melihatnya dan juga
ternyata ada dua ya. Yang pertama kalau misalkan yang kedapatan juling itu pada saat dewasa itu dari si penderitanya juga mengalami hal gejala-gejala tertentu bisa dirasakan, tapi kalau dari kecil dari lahir itu berarti hanya tampak dari matanya saja. Apakah artinya kalau misalkan yang julingnya dari kecil itu dok, apakah lalu itu tidak apa-apa begitu dok? Kalau julingnya dari lahir? Apa-apa sih itu. Karena tidak akan bisa memenuhi kriteria pertumbuhan penglihatan yang baik. Jadi pertumbuhan penglihatan yang baik itu bisa menggunakan dua matanya dengan baik dan tajam penglihatannya jelas. Tapi ketika dia juling nanti dengan sendirinya salah satu mata yang tidak lurus tadi akan diturunkan fungsinya menjadi malas. Nah, kalau itu sudah terjadi sampai usia matang, akhirnya mata malas tadi menjadi permanen. Ketika satu matanya sudah malas, julingnya akan jadi tidak bisa diperbaiki lagi untuk mencari fungsi kedua mata tadi sama bekerja dengan baik. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, ya dari awal memang kalau sudah menemukan ada faktor resiko bisa menjadi juling dan apalagi sampai sudah kelihatan juling ya memang harus segera ditangani, dilihat dari berbagai penyebabnya ya, faktor resikonya yang ditemukan nanti harus dikendalikan apakah ternyata memang karena ada katarak, berarti kataraknya harus diambil gitu ya. Atau mungkin karena ada kelainan tajam penglihatan pada anak-anak bisa saja terjadi matanya minus sebelah umpamanya, sehingga yang tadi minusnya tinggi jadi juling karena mata yang dipakai adalah mata yang normal ya, berarti harus diseimbangkan tajam penglihatannya dengan mata kiri dan kanan tadi dengan bisa paling gampang dengan kacamata. Kemudian kalau ternyata tidak bisa dikoreksi dengan kacamata, ya pilihan terakhir adalah tindakan operasi. Baik dok, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dari sini dok, mungkin setelah kita break, kita akan bertanya ke dokter nih, apa tindakan pertama barangkali kalau memang sobat sehat atau mungkin kita mengetahui ada gejala awal, apakah ini masih bisa diselamatkan ataukah permanen? Nah dok, kita akan izin dulu, kita jeda sejenak, boleh ya dok ya? Ya. Dan sobat sehat, untuk Anda masih kita buka pertanyaannya di 0812-3239-7300 untuk sobat sehat yang akan bertanya, dan masih kita buka sampai dengan jam 4 sore. Dan satu lagu akan hadir di sore hari ini. Mari kita istirahatkan mata kita dulu sobat sehat, dari Love dengan Kids Are Born Stars. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat. Apakah Sobat Sehat tahu gedung tertinggi di FKKMK? Benar sekali Sobat Sehat. Gedung tertinggi di FKKMK adalah Gedung Pascasarjana Tahir Foundation. Sesuai namanya, gedung ini merupakan hibah dari Tahir Foundation yang diresmikan pada tahun 2018 oleh Ketua Majelis Amanat UGM, Tahir Foundation, dan Dekan FKKMK UGM. Gedung ini dibangun dengan 2 tower yang memiliki 8 lantai dan 1 basement. Sobat Sehat dapat menemukan dan melewati Skybridge yang terletak di lantai 3 dan lantai 4 dengan banyak jendela kaca yang menghubungkan 2 tower. Dalam pembangunannya, gedung ini membutuhkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Wah, banyak sekali ya Sobat Sehat. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan akademis, Gedung Pascasarjana Tahir Foundation merupakan smart building dan memiliki solar cell energi untuk meminimalkan penggunaan listrik. Gedung ini menyediakan ruang terbuka hijau di sekitar gedung. Terdapat pula ruang administrasi, ruang kelas, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang konsultasi, auditorium, musola, kafe, ATM, dan faculty shop di dalam gedung. Untuk melihat berbagai kegiatan dan mendapatkan info lainnya tentang FKKMK UGM,
Sobat Sehat bisa mengunjungi akun Instagram kami di @fkkmkugm. Dan jangan lupa Sobat Sehat untuk mendapatkan informasi seputar topik-topik menarik dari Raisa Radio UGM bisa Anda kunjungi di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Sampai jumpa di seputar kampus kita selanjutnya. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami, masih stay tune di Raisa Radio di acara Tanya Pakar. Saya sapa dulu untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, di website juga, dan juga di Zoom juga. Terima kasih banyak, masih di acara Tanya Pakar. Masih bersama dengan Dr. Alba Zanuadi, spesialis mata dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKMK UGM. Kita tadi sudah bahas banyak ya Sobat Sehat tentang mata juling nih gimana bisa ya. Ternyata Sobat Sehat ada hal-hal yang membuat mata menjadi juling itu bisa dua hal. Yang pertama adalah dari lahir atau faktor dari lahir juga, dan juga bisa kedapatan waktu kita dewasa terkena dengan penyakit-penyakit tertentu itu juga bisa Sobat Sehat. Dan pertanyaan-pertanyaan Anda, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mari kita akan bacakan satu persatu ya Sobat Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya, masih kita buka di 0812-3239-7300. Baik, Dr. Alba, apakah sudah bisa bergabung bersama dengan kami lagi? Iya. Oke, Dok. Dokter, tadi dokter menyebutkan ada gejala-gejala yang perlu kita ketahui dan langsung kita koordinasikan, langsung kita konsultasikan ke dokter kalau kita muncul atau mengalami gejala-gejala pada kita atau mungkin teman kita atau anak-anak kita gitu. Nah, Dok, lalu apakah mata juling ini masih bisa untuk disembuhkan atau malah ini sudah permanen atau seperti apa, Dok? Ya, jadi mungkin sebelum mengenali dengan gejala atau tandanya tadi,
sobat sehat juga perlu tahu faktor resiko apa yang kemudian bisa menjadikan mata juling. Ya, kalau pada anak-anak ada beberapa kondisi yang nanti akan tingkat kejadian julingnya itu lebih besar dibandingkan anak-anak lain. Jadi kalau ada anak-anak dengan riwayat terutama prematur, ya prematur, dia akan punya kecenderungan lebih mudah terjadi juling dibandingkan anak-anak lain dengan berbagai penyebab. Atau juga faktor resiko umpamanya dari keturunan, ya mungkin di riwayat keluarganya ada yang punya juling. Kemudian juga ada faktor resiko ternyata anak tersebut punya kelainan penglihatan yang butuh dikoreksi kacamata, mungkin bisa mata minus, penglihatan jarak jauhnya terganggu, gampangnya dibilang mata minus, ataupun juga dengan kacamata plus, artinya penglihatannya bisa dibantu dengan kacamata, cuman dia tidak dikoreksi. Biasanya itu juga menurun dari orang tuanya ke anaknya, sehingga faktor resiko, jika memiliki faktor resiko tadi harus diwaspadai, ya apalagi kalau sampai melihat akhirnya kelihatan gejalanya, posisi matanya jadi nggak lurus, ya seperti itu. Baik dok, ada tadi yang pertama prematur, lalu juga bisa juga karena keturunan dan juga kelainan penglihatan seperti mata minus atau sudah membutuhkan kacamata plus seperti itu. Nah lalu kalau misalnya sudah muncul dari gejalanya dok, ini yang perlu dilakukan adalah ke dokter, dan dari dokter sendiri biasanya apa yang disarankan dok? Oh ya, tadi kan ditanya tentang apakah permanen apa enggak gitu ya. Jadi dilihat dari penyebabnya. Jadi ada yang memang karena penyebabnya macam-macam. Kalau dia penyebabnya karena penyakit tertentu yang menyebabkan jadi kelainan tertentu yang menyebabkan jadi juling, berarti harusnya ketika ditangani penyakitnya, ya kelainan awal yang menyebabkan juling tadi, sebabnya tadi ditangani, akibatnya akan sebenarnya bisa hilang. Contoh umpamanya tadi mata minus. Jadi pada anak-anak bisa saja terjadi mata minus. Karena mata minus ini menyebabkan gangguan fokus, ketika dibiarkan gangguan fokus, akhirnya matanya nggak bisa lurus, tapi ketika nanti diperbaiki fokusnya dengan kacamata, ini bisa kembali dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya artinya dia setelah jadi keseimbangan mata kanan dan kiri, akhirnya seimbang lagi posisinya. Kemudian kalau nanti penyebabnya bukan karena hal yang tadi, mungkin karena memang dia bakat atau genetik yang menyebabkan posisi bola matanya yang memang jadi nggak lurus, sebelum terjadi pematangan fungsi penglihatan, ya sebelum usia 9 tahun tadi yang saya sebutkan, jika dikoreksi posisi bola matanya dengan cara, kalau tadi bukan karena kelainan kacamata, dengan operasi, harusnya fungsi penglihatannya bisa dikembalikan, karena kita dengan posisinya diluruskan itu akan menstimulasi fungsi penglihatannya lagi, ya sehingga nanti bisa terpakai lagi kedua mata, dengan harapan ketika dua matanya dipakai seimbang, dia akan bisa menjaga kelurusannya. Nah, berbeda kalau nanti sudah terlanjur besar, umpamanya dari awal sudah terbentuk matanya malas, lewat 9 tahun, 12 tahun, mungkin baru ditangani di 25 tahun, targetnya jadi beda. Kalau sembuh dibilang dalam artian matanya jadi lurus lagi, bisa dengan tindakan operasi, tapi matanya tetap akan selalu pakai satu saja, meskipun dia diluruskan posisi bola matanya, karena dia sudah terbentuk, dia terbiasa dengan satu mata. Ya, jadi kalau ditanya sembuh posisinya bisa lurus, bisa. Tetapi kalau sembuh di dalam artian apakah kemudian dengan sembuh kedua matanya bisa terpakai lagi jika itu telat sudah dewasa dilakukan, padahal dia terjadi dari kecil, itu tidak bisa sembuh. Nah, kemudian ada hal lagi, kalau dapatan umpamanya bagaimana dok kalau dia dapatan dari dewasa, umpamanya karena kelumpuhan saraf matanya gitu ya, entah karena apapun, bisa karena benturan, bisa karena mungkin ada tumor di kepala, atau karena ada riwayat penyakit stroke gitu ya. Itu tergantung penyakitnya tadi. Ya, kalau nanti penyakitnya itu disembuhkan, ya, dan
sarafnya bisa kembali normal, harusnya fungsi gerak bola matanya nanti bisa normal lagi. Ya, tapi kalau ternyata nanti sudah terlanjur kerusakan sarafnya permanen, yang menggerakkan bola mata, yang bisa dilakukan hanya memindahkan posisi bola matanya saja. Sehingga nanti saat dia melihat lurus, minimal dia tidak double. Tapi akhirnya karena memang sudah ada kelumpuhan sarafnya akan tetap permanen gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi Baik. memang tergantung penyebabnya apa. Ketika yang julingnya karena penyakit, berarti diselesaikan dulu penyakitnya. Tapi kalau memang julingnya karena keturunan itu bisa dilakukan tindakan operasi begitu ya dok ya. Ya, Lalu seawal mungkin ya. Karena kalau dilakukan tindakan seawal mungkin ya dok ya. seawal mungkin tujuannya nggak hanya kosmetik ya. Jadi Mhm, secara fungsi juga bisa dikejar. Tapi kalau udah dewasa biasanya ngejarnya karena kosmetik aja. mhm, mhm. Fungsinya akan tetap satu aja mata yang dipakai. Oke dok, apa yang terjadi bila itu dibiarkan dan sampai dengan dewasa tidak ditangani begitu dok? Nah, Karena ya, banyak yang seperti itu ya dok ya. jadi stigmanya tuh kadang-kadang gini, saya kasihan dok, anak saya masih kecil dioperasi, makanya saya nggak periksakan. Ini sudah dewasa baru saya periksakan. Sebenarnya itu lebih kasihan lagi karena harapannya untuk mencapai fungsi kedua mata seimbang jadi sudah terlewat. Ya, makanya jika menemukan kelainan seawal mungkin itu udah pasti harus diperiksakan segera. Dan sebelum jadi ada kelainan memang harusnya dikontrolkan rutin, jadi check up rutin, jangan sebelum ada keluhan tadi. Nggak cuma di mata aja ya, di bagian yang lain pun untuk menjaga kesehatan tubuh kita kan kita sering mendengar dengan medical check up. Medical check up itu dilakukan sebelum ada gejala. Ya, jika ditemukan ada kecurigaan menuju kelainan, itu bisa ditangani lebih awal, ditelusuri lagi kenapa penyebabnya dan bisa diberikan tadi ya penanganan lebih awal agar tidak telat, ya tidak telat sehingga nanti kalau dalam konteks juling ini harusnya memang ketika menemukan gejala bahkan ya ada gejala ya jangan ditunggu dan jangan malah beranggapan karena masih kecil saya kasihan gitu ya padahal nanti ketika dewasa lebih kasihan lagi karena tidak akan bisa tercapai fungsi kedua matanya yang imbang tadi kalau sudah dewasa karena sudah terlanjur malas karena akibat perbedaan stimulasi yang didapatkan dari kecil akhirnya dia terbiasa pakai satu mata yang satu mata lain ya sudah malas permanen akhirnya. Dan mungkin akan mengarah ke kepercayaan dirinya juga ya dok ya, seperti itu ya. Ya, di usia kebanyakan memang datangnya nanti ketika dewasa, ketika akhirnya anak-anak sudah bisa bersosialisasi ya dengan dunia sosialnya ya. Nanti dampak akhirnya di usia dewasa biasanya minder, dampak sosial. Tapi sekali lagi kalau udah dewasa, indikasinya untuk diobati itu hanya fungsi kosmetik. Padahal kalau dari awal ditangani selain fungsi kosmetik, ya fungsionalnya untuk melihat pakai dua mata masih bisa dikejar karena udah terlanjur malas. Oke, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini sudah banyak sobat saya yang sudah menyatu melalui WhatsApp dan juga Zoom. Izin saya bacakan satu persatu, boleh ya dok ya? Ya. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Luna Safira Amalia. Apa kabar? Selamat sore dok. Apakah suatu kebiasaan bisa menyebabkan mata juling juga ya dok ya? Terima kasih. Silakan dok. Kebiasaan ini dok. Kebiasaannya apa ya? Kalau menurut saya kebiasaannya secara langsung umpamanya kebiasaan melihat dekat gitu ya. Kebiasaan melihat dekatnya ini kalau tidak ada didasari faktor risiko lain sebenarnya tidak cuman pada anak-anak. Contoh tadi ternyata anak-anak ini kebiasaan melihat dekatnya sebenarnya karena dia pandangannya kabur. Anak-anak melihat dekat karena umpamanya pada anak yang minusnya tinggi dia akan melihat dekat sekali. Jadi jangan disalahartikan melihat dekatnya bikin jadi juling. Tapi sebenarnya karena kelainan yang dia minusnya tinggi tadi yang sebenarnya juling. Nah, sehingga kalau dibilang apakah ada satu kebiasaan mata, ya, kebiasaan yang bisa membuat juling sebenarnya enggak, kecuali emang sudah ada faktor risiko yang mendasari sebelumnya. Sebelumnya contoh tadi yang misalnya dia kecenderungan untuk punya mata minus tinggi, aktivitas melihat dekat tadi adalah juga faktor risiko meningkatkan minusnya, padahal dia nggak periksa terus, nggak tahu kondisi kesehatan matanya butuh kacamata minus, dibiarkan saja akhirnya
terlanjur malas matanya dan akhirnya bisa menjadi juling. Itu juga penyebabnya dari sana. Ya. Oke, baik dok, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Luna Safira. Jadi bisa terjadi ketika si orang itu atau si anak itu punya faktor risiko yang sudah disebutkan tadi ya dok ya. Lalu selanjutnya ada selamat sore. Selamat sore dok, terima kasih atas penjelasannya, menarik sekali temanya. Perkenalkan saya Irma dari Minat MMR. Saya ingin bertanya, dari temuan dokter hingga selama ini antara anak-anak dan orang dewasa, mana ya dok yang lebih sering mengalami mata juling? Terima kasih dok. Semoga dokter sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Irma juga, semoga sehat-sehat terus. Jadi kalau kejadian juling itu sebenarnya banyak di usia anak ya, karena uh, di usia anak-anak ini memang krusial tadi masa pertumbuhannya tadi ya, masa pertumbuhan untuk pematangan penglihatan berarti ngomongin kedua mata. Kalau di pengalaman saya ya, memang kondisi tersebut akan lebih banyak pada anak-anak. Jika ditemukan secara tidak sengaja sebenarnya. Tetapi kalau di dalam kondisi yang sadar artinya pasien datang memang karena sudah ada keluhan, biasanya lebih banyak dewasa karena tadi lebih ke sosial tadi ya, karena dia udah merasa muncul julingnya kelihatan. Tapi kalau karena mungkin sekarang lebih banyak yang sudah sadar untuk melakukan pemeriksaan rutin, saya lebih banyak menemukan pada anak-anak kecenderungan untuk menjadi juling, dan ada yang julingnya muncul, ada beberapa derajat, ada yang permanen, yang konstan, ada yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, saya lebih banyak menemukan yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, yang kadang-kadang muncul dan kadang-kadang enggak ini, kalau dia tidak ditangani di awal, dia jadi munculnya bisa konstan terus muncul. Mungkin kalau dinilai banyak, sebenarnya banyak di anak-anak. Cuman yang datang dengan sadar karena ingin periksa kondisi julingnya itu lebih banyak ke dewasa, karena ya tadi masalah sosial itu ya, karena dia udah tahu gitu. Baik dok, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Zakia Amalia. Terima kasih Mbak Zakia ya. Izin bertanya dok, ada juga anggapan bayi yang sedang tiduran, lalu kita tidak boleh mengajak ngobrol dengan posisi kita di belakang kepalanya. Nanti juling katanya. Apakah itu mitos atau fakta dok? Terima kasih. Ini mohon dijelaskan dok. Ini banyak juga ini anggapannya dok. Jadi kadang saya sering menemukan itu juga. Jadi kadang, ini dok semenjak saya naruh lampunya di sebelah sana gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sih. Jadi kalau memang dia kondisi yang menyertainya bukan faktor resiko yang tadi saya sebutkan, ya harusnya nggak semudah itu kemudian jadi juling. Jadi kalau dia jadi juling karena lampu, bukan karena salah lampunya sebenarnya posisinya di mana, atau salah bayinya ditidurin sebelah mana, pasti ada faktor resiko lain yang menyertai yang sebenarnya itu tidak kelihatan gitu ya. Dan kelihatannya waktu saat periksa, oh ternyata memang salah satu matanya berbeda status tajam penglihatannya yang tidak diketahui. Nggak kelihatan soalnya itu kalau nggak diperiksa memang. Nah ini sudah terjawab nih ya Mbak Zakia dan juga para sobat sehat yang di rumah juga, ternyata itu mitos. Jadi perlu kita ketahui faktor-faktor risikonya tadi, dan tidak ada salahnya juga sobat sehat untuk melakukan pemeriksaan rutin, apalagi pada masa pertumbuhan bayi menuju anak-anak. Itu juga penting untuk rutin mengecek seperti apa kondisi tubuh khususnya pada mata. Nah terima kasih banyak ini Dokter Alba, ini sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat sehat atau mungkin para bapak ibu yang mendengarkan siaran di sore hari ini, silakan dok. Ya, jadi pesan-pesannya untuk sobat sehat semua, selalu bisa menjaga kesehatan matanya dimulai dari pencegahan ya. Dalam hal juling, karena itu bisa dimulai dari proses awal mungkin dari anak-anak, bagi yang sobat sehat yang kemudian berkeluarga udah punya anak, sangat penting untuk melakukan pengecekan secara rutin terkait kesehatan dan perkembangan penglihatannya sedini mungkin. Ya, jika tidak ada keluhan, lakukan itu minimal setahun sekali. Apalagi kalau ada keluhan, ya jangan ditunda, karena proses
pematangan penglihatan ini tidak bisa diulangi. Jadi kalau sudah terlanjur matang, ya terbentuknya itu gitu. Jadi jangan terlewat masa emas ini ya, dan semoga nanti akan merubah persepsi ya. Jadi tidak datang saat ada keluhan, saat ada penyakit, tapi cobalah merubah persepsi kita untuk menjaga kesehatannya dari pencegahan. Baik dok, terima kasih banyak Dokter Alba dan Sobat Sehat nih ya. Ada harapan untuk bisa sembuh dan itu tadi untuk bisa mengetahui gejala-gejala di awal melalui medical check up di awal itu sangat penting apalagi di masa-masa emas yang sudah disampaikan oleh Dokter Alba tadi. Dokter Alba terima kasih banyak sudah sharing, sudah berbagi, sudah mengingatkan kepada kita semua jadi lebih aware ya Sobat Sehat, terutama pada ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah juga yang punya anak juga. Silahkan Anda bagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda, keluarga, dan juga sekitar Anda. Terima kasih banyak dok. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Senang bertemu dengan Dokter Alba. Ya, sama-sama. Sampai Terima kembali. Baik, terima kasih dok dan salam sehat. Salam untuk keluarga dok. Selamat liburan Dokter Alba. Selamat liburan, selamat tahun baru. Baik, dan Sobat Sehat terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan di WhatsApp, juga terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada yang belum terbaca karena keterbatasan waktu, dan terima kasih untuk Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom juga. Selamat menikmati akhir pekan, selamat menikmati liburan Anda, sampai jumpa di tahun depan. Saya Galuh, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung, dan lagu terakhir dari Niki dengan High School in Jakarta menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat, semoga bermanfaat edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dok. Ya, pamit ya. Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in fast place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, 'cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. We're moving in March or so, and although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American saga. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a Star Charter, glad she gave
Jakarta. I won't, but I wanna ask you when you talk about it. Do I ever come? Say things to your mama. Now we're through. Could have ended different. Then again, we went to high school in Jakarta. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.